alasannya kecuali demi dan karena kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berzikir setiap saat. Tidak ada ruang dan waktu tidak ada berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini adalah orang-orang amal ahli hakikat. Jadi akhirnya terkuncilah semua hidupnya itu setiap waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara pendapat beliau. Nah, sama juga di kata beliau itu dikatakan autakulu, engkau bisa mengatakan amalun li ahli bidayah. Pertama itu adalah amal bagi ahli bidayah, bagi tingkat pertama itu adalah syariat. Wasani, tingkat yang kedua disebut dengan ahlul wasat. Allah lamma nadani wa ba'datu abada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pandangan tiga komponennya tentang amal-amal di dalam agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, tentang pertanyaan bahwa apakah yang membedakan amal-amal di dalam Islam itu bukti-bukti di dalam ajaran agama kita itu adanya satu pandangan syariat, tarekat dan hakikat di dalam agama Islam secara pandangan ilmu ma'rifatullah. Jadi bagaimana ilmu ma'rifatullah membedah amal-amal di dalam Islam itu sifatnya yang bisa dikategorikan syariah, tarekat dan hakikat. Saya akan menjawab ini dengan satu kitab daripada Syarah Al-Hikam. Oleh hikamnya itu adalah Sayyid Ibnu Athaillah, dan itu ditulis syarahnya ini oleh Al-Arabilah Al-Jadil Ahmad Ibnu Muhammad. Beliau menyampaikan tiga komponen amaliyah itu. Salah satu amalnya beliau mengatakan ini bagus sekali karena pendapat beliau ini saya anggap sangat bagus, sangat menjurus kepada pertanyaan itu tadi, yaitu yang pertama kata beliau, maka ada orang syariat itu pertama amal Islam. Lalu orang tarekat itu di dalam Islam itu ada tiga komponen. Takulu kata beliau dikatakan tiga komponen, ada amal Islam, ada amal iman, ada amal ihsan. Wa akhraju fiha min hadis Imam Muslim atau Bukhari, dan Imam Bukhari muttafaqun alaih fiha hina Jibril alaihi salam ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallam bisu'alihi, dengan soalnya dengan membuat pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Jibril berkata kepada Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Lalu Rasulullah menjawab, mal iman, apa itu iman? Mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, tiga komponen itu menggambarkan kata siapa, Syekh Ahmad bin Muhammad ini, beliau mengatakan bahwa tiga komponen itu menggambarkan Islam, itu menggambarkan amal syariah, iman itu menggambarkan amal tarekat, karena di dalam iman itu, kalau Islam kan terlihat sholat, sembahyang, rukuk, sujud, berzakat, berhaji, itu kan terlihat itu Islam, amal Islam. Yang di dalam itu adalah tarekat, yang dalam jiwa manusia tetap. Kalau dalam penjelasan saya dulu, seperti kalau menurut saya Abdul Qadir Jailani, seperti misalnya bagaimana orang mengerjakan sabar, syukur, tawakal, itu tarekat menurut saya Abdul Qadir Jailani. Bagaimana sabar, syukur, tawakal, ridho, itu bagian-bagian dari tarekat. Yang ketiga, wa amalul ihsan. Ini dalam tadi itu ada ihsan. Ihsan itu menunjukkan amal hakikat, amal orang hakikat atau amal orang ahli ma'rifatullah. Autaqulu, atau seperti engkau katakan amalul ibadah, ada amal itu bersifat ibadah yang terlihat. Kemudian amal orang tarekat itu melebar dari ibadah khosyah, sholat wajib, sholat sunnah. Dia melebar sudah bentuk kepada yang disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah ini sifatnya dia tidak lagi beribadah kepada konteks yang wajib saja atau yang sifatnya sholat sunat saja,
tapi dia sudah beribadah kepada konteks mana-mana dalam hidup ini yang bersifat ibadah. Bagaimana menjadikan dalam hidup ini supaya apa yang dilakukan itu beribadah. Misalnya dia akan melakukan amaliyah silaturahmi ke tempat orang. Bagaimana dia menuntut ilmu terus menerus dalam hidupnya. Ini adalah amaliyah yang sifatnya ibadah. Misalnya berbuat menolong orang lain, dia berusaha berpikir untuk menolong orang lain dalam kehidupan. Ini sifatnya dia mengisi kehidupan ruang daripada ibadah qasah yang umum tadi, yang seperti sholat 5 waktu, sholat sunat itu dengan ibadah-ibadah hari-harinya. Subhanallah, yang dimana adanya kekosongan waktu diisinya dengan ibadah. Ini amalnya orang tarekat sudah. Nah, yang ketiga adalah amal yang disebut dengan orang yang huriyah. Orang yang pada tingkat 3 adalah al-huriyah. Huriyah ini seorang yang ahli ma'rifah atau ahli hakikat, mengamalkan seluruh hidupnya kebebasannya. Tidak ada dikuncinya, tidak ada kebebasan kecuali kebebasan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebebasan, tidak ada kebebasan kecuali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'allah atau ma'iyahnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebebasannya kecuali demi dan karena kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berzikir setiap saat. Tidak ada ruang dan waktu tidak ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang amal ahli hakikat. Jadi akhirnya terkuncilah semua hidupnya itu setiap waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara pendapat beliau. Nah, sama juga dia ada kata beliau itu dikatakan autakulu, engkau bisa mengatakan amalun li ahli bidayah. Pertama itu adalah amal bagi ahli bidayah, bagi tingkat pertama itu adalah syariat. Wasani, tingkat yang kedua disebut dengan ahlul wasat atau ahlul wasitah, tingkat yang menengah. Yang ketiga adalah ahli nihayah atau orang yang tingkatan yang ketiga itu ahli hakikat. Nah ini. Nah, lebih gamblang lagi beliau mengistilahkan begini, fasyariah antak budahu. Di dalam ilmu syariah atau amalan syariah itu antak budahu, engkau menyembah Allah atau engkau mengabdi kepada Allah. Wa tarekah, sedangkan tarekah itu antak sidahu, engkau bagaimana mengkosotkan ibadah-ibadah engkau itu hanya semata-mata karena Allah. Tidak ada hak yang disembah kecuali Allah. Tidak ada semua yang kulakukan ini kecuali karena. Yang ketiga wasalis wal hakikah. Kemudian tingkat yang ketiga adalah antashhadahu. Engkau melakukan ibadah itu karena menyaksikan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan mantap pembahasan pembagian ini. Karena itu istilah lain kata beliau, amal-amal syariah itu asyariah itu adalah li islahiz zawahir. Dia sifatnya amal syariah itu sifatnya zahir, yang terlihat mata. Wa tarikah li islahid dhamair, itu sudah pada dhamir. Pengganti, kata pengganti dhamir itu yang dalam hati, amaliyah yang sudah ada, selalu mengamalkan syariah itu dengan jiwa, dengan hati sudah, dengan hati. Yang ketiga adalah wal hakikah li islahis sarair, sudah kepada yang bersifat rahasia. Jadi pilarnya sudah sir. Orang-orang ahli hakikah itu menggunakan sir. Nah, barangkali ini diantara jawaban yang demikian. Wallahul muwaffiq. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa'alaikum. Wallahul muwaffiq wa qom thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.